Malam Ya, ini kita bakal di save ngebahas aja soal, nanti. oh ya benar, kita bakal ngebahas soal request. Sebelumnya sih ada kegaduhan dari tukang request, ada kegaduhan dari tukang request kalau bahwasanya request itu dilarang, gitu ya kan, di banned di tiap regional. Itu Banyak, tuh di udah, banyak region. ya banyak di tiap regional. Itu kan udah, itu kayak pembahasan dari sekitar tahun 2000 berapa ya? 17, 18 sudah pada mulai itu. Itu Ya. belum beres-beres sampai sekarang. Masih jadi polemik. Iya, betul. Bahasa gue tinggi banget, polemik. Nah, sekarang gini deh. Gue sengaja undang lu buat ngobrol di live gini, biar istilahnya gue menyampaikan pendapat sebagai apa ya? Ya, wakili teman-teman lah, gue nganggapnya kayak gitu. Dan lu sebagai ibarat kata tukang request. Kayak gitu. Iya. Atau ingin menjadi tukang request. Iya, emang udah kan. Lu udah ngeluarin beberapa produk gitu kan. Ya, walaupun nggak keluar. Iya, iya, benar itu. Nah, gini deh, dari kepengen lu sebagai tukang request gimana? Turunkan harga miras. Ya kan emang dari request itu kan mulai dari keprihatinan yang ibarat kata harga barang itu makin mahal gitu kan, terus juga terbatas. Secara konsepnya memang request itu kan awalnya mungkin selentingan itu 2000 berapa ya, 2015-an kali ya. Ya mungkin beberapa contohnya kayak gue yang anak-anak dari Gunpla masuk ke dunia crash gear, terus zaman itu barang ya memang kita tahu lah dari tahun 2013 segala macam itu memang udah susah kan. Emang dari dulu susah. Cuman bedanya sekarang makin susah. Susah sih enggak. Makin gila. Kalau dulu kan zaman itu, zaman masih awal-awal kita katakan akses ke YAJ, ke luar-luar itu kan belum seheboh sekarang kan. Orang belum terlalu paham ngakses YAJ segala macam. Jadi barang itu memang langka dari dulu gitu. Nah kemudian ya karena ada 1-2 orang yang paham dari dunia Gunpla ngebahas soal request, termasuk gua. Soalnya gue dulu, buat yang tahu, gue sempet bikin GFN itu, Gear Fight Nowhere. Maksudnya ya orang-orang kayak gue yang nggak bisa masuk regional manapun, karena nggak bisanya karena emang gue pindah-pindah kan, gue di kapal dulu. Nah, gue sharing tuh soal tiket di situ sempet. Cuman kan, ya setelah itu kan gue vakum berapa tahun. Gue bener-bener ngeblank, gue ya hilang dari skena lah. Tiba-tiba kan ternyata request itu udah ada dipelopori oleh, boleh sebut nama nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Nah, kita kan bisa bilang, kita anggap aja pelopornya itu Fahrul. Kita inisialnya FE, ya. Udah sebut Fahrul pakai inisial. Kita sebut saja Bunga. Iya. Sebut saja Bunga. Si Fahrul ini kan sebagai, kita katain pelopor lah. Dia yang pertama kali ngebuka pintunya request itu, dia mulai nge-request, dia mulai apa segala macam. Betul. Maksudnya dia yang mulai melakukannya. Cuman kan setelah itu 1-2 hal gue vakum, tiba-tiba gue tahu, oh ternyata request itu ternyata tidak diterima di lapangannya dengan alasan-alasan yang mungkin beberapa gue paham, beberapa gue masih belum ngerti gitu. Ya itu. Gue ngomong apa lagi ya? Saya ngeblank, Pak. Iya. Terus saya matiin musik. Iya. Saya matiin musik dulu ya. Saya ngeblank. Nggak apa-apa. Oh. Sebenarnya gini, kalau yang gue tangkap sih, sekarang nih kesannya jadi kayak ada 2 kubu ya. 2 kubu yang ibarat kata yang menginginkan request itu ada di turnamen apa namanya?
Secara gampangnya dilegalkan untuk event. Ya, dilegalkan untuk event lah, dilegalkan untuk event, terus juga pengen diakuin sama rata sama yang ori. Jadi setara dengan barang-barang yang ori lah, pabrikan kayak gitu. Ya, mungkin kurang lebih bisa, begitu. Ya, kurang lebih lah kayak gitu ya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih emang kayak gitu. Terus sekarang di antara kedua kubu itu sampai akhirnya sempat ada tegang istilahnya sampai jadi masalah kan beberapa waktu yang lalu sampai ada sikut-sikutan ya kalau bisa gue bilang ya, sedikit konflik. Nah gitu. Itu gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu yang itu. Sedikit konflik antara ibarat kata yang ada yang emang maksa pengen disamain sama yang ori, sama yang enggak. Oke. Kita mulai digibah? Enggak. Oh, ya, ada boleh sempat sih. Kalau dibilang tegang mungkin kayaknya udah lama ya. Cuman bagian yang terakhir tuh kok belum nyambung sih, Pep. Soalnya ya gue memang nggak terlalu merhatiin skena juga sih. Iya, gue pribadi yang ya emang gue ikut aktif lah gue di grup ini emang. Jadi emang sempat ada beberapa ketegangan lah gitu kan yang mengenai masalah request kayak gini sampai pada akhirnya emang jadi masalah sendiri di teater regional. Nah, maksud gue obrolan kita malam ini tuh nggak jauh dari yang solusinya gimana sih kita harus bersikap terhadap part request itu tuh harus gimana gitu kan. Oke. Tuh maksud gue tuh. Kalau dari gue sebagai katakanlah apa menyebutnya ya? Paham dari dunia. Kok ada suara gue lagi? Sorry, kepencet. Ya, gimana ya nyebutnya ya? Apa kita nyebutnya orang request ini? Requester, ya, apa artisan atau gimana? Ya udah requester deh, boleh gampang lah. Requester ya kan. Gue sebagai orang yang requester ini, sebenarnya dalam pandangan gue request ini bisa jadi solusi. Solusinya karena kita keberadaan part ini yang kita udah tahu 2002 berhenti produksi, terus barang sekarang kita rebutan sama Thailand. Istilahnya YAJ itu harga pada gila, pada rebutan dari Thailand. Dari sini juga makin wow. Ya kan? Yeah. Jadi menurut pandangan gue request itu adalah solusi untuk part. Karena kita nggak mungkin selama ini kan kita selalu berputar di kebijakan menormalisasi harga. Kita berusaha naruh standar harga. Masalahnya secara hukum ekonomi, harga itu akan berbanding terbalik dengan keberadaan barang. Sedangkan keberadaan barang sekarang makin sedikit, harga semakin naik. Dan kita nggak bisa netapin standar harga di situ kalau ternyata barangnya kagak gerak. Dalam arti tidak ada penambahan. Barang semakin menurun, harga semakin naik. Gimana kita ngimbanginnya adalah stok lama. Gimana kita harus, kalau kita mau mungkin menurunkan itu susah. Lebih ke arah mempertahankan harganya, ya kita harus membuat stok. Ntar gue matiin musik, kayaknya pikiranku kegandu sama musik. Ntar ya. Boleh. Sebenarnya bukan musik yang mengganggu pikiran, memang pikiran gue terganggu. Jadi kita nggak bisa ngomong, kita harus stabilin harga, ini kemahalan, itu kemahalan. Sedangkan ya memang barangnya nggak ada. Jadi kita bukan mewajarkan harga gila-gilaan itu, tapi emang karena barangnya nggak ada, chance untuk mendapatkannya semakin kecil, akhirnya kesempatan itu diambil orang untuk menaikkan harga. Nah, menurut gue itu adalah salah satu kemungkinan mempertahankan harganya
menstabilkannya ya kita menambah stok barang. Menambah stok barang kita nggak mungkin kita harus kalau kita mau ke pabrikan, anggaplah kita mau pabrikan itu mahal banget. Mereka bisa minta order 10.000 pieces baru bisa jadi. 10.000 pieces karena bikin brand Dede ya. Si Tope. Itu ya, si Tope kan pernah ini kan mereka harus minta 10.000 pieces. Kenapa? Bikin mold itu mahal. Bikin mold itu mungkin mungkin 200 juta untuk satu unit. Jadi mereka minta 10.000 pieces. Sedangkan 10.000 pieces itu kalau kita kejar di satu negara dan satu jenis aja, itu berat. Apalagi kondisi sekarang kan, kadang-kadang orang, nggak ada ini, nggak ada itu, banyak inilah intinya kan. Iya. Sedangkan Rickes ini dari segi modal mungkin lebih kecil daripada itu. Iya. Jadi makanya gue dalam pandangan gue, kalau kita mau menstabilkan harga, salah satunya Rickes itu harus dibiarkan. Bukan dibiarkan apa istilahnya? Dilegalkan. Bukan dilegalkan ya, juga apa namanya? Disetarakan lah mungkin ya. Anggaplah walaupun tidak setara. Anggaplah tidak setara, tidak itu. Tapi ada di dalam turnamen, ada event yang membiarkan itu. Misalkan ada kelas sendiri. Misalkan dulu ada kelas Turbo, Crossbar, Nitro. Mungkin nanti ada kelas Rickes begitu. Kalau misalkan mungkin masih terlalu takut. Atau mungkin kalau misalkan udah lebih ekstrim lagi di FFA-nya, si Rickes masuk juga. Nah itu kan jadi salah satu pemicunya. Karena hitungannya industri kecil, berarti itu harus ada sirkulasi. Sirkulasinya ada pembeli, ada penjual, baru itu jalan. Begitu itu jalan, barang menyebar kan. Cuman ketika regulasi itu ditutup, sirkulasinya mampet. Gimana sih gue ngomong, gue bingung sendiri. Iya, nggak apa-apa. Jadi malu. Gue paham. Oke. Berarti gue bisa ambil kesimpulan gini. Kalian para Rickester, sebelumnya kan sempat ada di CGI atau di GFI ya, gue lupa deh siapa waktu itu pernah ngebahas bikin regulasi gini. Rickes nggak apa-apa, gitu kan. Tapi itu Jogja. Rickes nggak apa-apa, tapi ini minimal suppliernya jangan minimal. satu orang. Orang benar. ya. Itu dari Jogja. Dikhawatirkan kan monopoli pasar. Dia sendirian yang bisa nguasain pasar lah kan. Makanya jujur sih ya, kalau buat gue pribadi gitu kan, kalau emang ada satu yang udah bikin, yang lain pasti terinspirasi. Toh sekarang pun setelah ada info kemarin, ada si Aang, terus elu, terus ada satu lagi, siapa lagi ya? Kayak baru tiga itu ya. Hah? Mukeri, terus siapa ya? Randa juga sempat bikin waktu itu kan. Randa. Iya gitu kan. Sebenarnya gini loh. Kita ngomong perbanyak aja dulu deh barang di pasaran gitu loh. Perbanyak aja dulu barang di pasaran, tapi dengan diatur regulasi yang ketat. Jadi kita harus bikin regulasi. Regulasi sendiri. Ibarat kata gini, ada barang ori sama barang KW. Itu jelas-jelas ada kan gitu kan, tapi ya orang tetap aja ya KW ada pasarnya sendiri, yang ori ada pasarnya sendiri, begitu juga Rickes gitu kan. Jadi kita nggak usah ngotot-ngotot Rickes di Bennett, Rickes ini ya, kalau emang di dalam satu regional emang itu nggak mengadakan atau nggak apa yang berkata ya, tidak menyediakan lahan untuk si Rickes itu ada, ya jangan maksa gitu loh. Yang punya Rickes tuh jangan maksa. Ibarat kata gini, lu punya motor, boleh dong maksa. Ya, it's okay, nggak apa-apa, personal. Tapi kan secara orang-orangnya ya belum tentu setuju kan, betul? Berarti itu kan ngelawan sistem lah. Kalau kita ngomongin sistem, itu ngelawan sistem deh.
Soalnya suara terbanyaknya kan nggak setuju gitu kan. Aduh, gue jadi drop gue dengar suara terbanyaknya tidak setuju. Iya, ya kan kita ngomong kan, makanya gue kemarin sempat bilang di postingan lu yang kemarin. Kita nggak usah nyediain panggung kalau artisnya belum ada. Nah, Gitu. itu Dalam yang artian postingan gini, gue soal MPTD ya. betul gitu, kayak kemarin kita nggak usah ngomong request tuh legal lah, ini apa segala, tapi barangnya aja belum punya banyak, belum banyak yang punya. Belum gitu loh, belum sampai menyeluruh, nggak semua orang punya part, satu orang satu part gitu kan, nggak punya gitu. Gue kemarin kan si siapa regionalnya Jogja itu gue lupa namanya ya, yang tukang laundry itu. Krishna ya? Nah, Krishna. Papa tapi nggak biru badannya. Iya. Tapi badannya nggak biru, tenang aja. Dia nggak dari Perindapan. Si Krishna itu kan sempet kontek-kontekan sama gue soal request. Ya soal regulasi 5 orang pengrajin. Nah, menurut gue sih pro dan kontra di rules 5 orang pengrajin itu. Dan itu mereka tetapkan untuk region Jogja. 5 orang pengrajin itu, biar gue jelasin, jadi mereka mengharuskan ada 5 orang pengrajin yang memproduksi request, dan mereka harus tetap aktif untuk tetap si rules-nya berjalan. Jadi jadi pas kayak gimana ya? Kalau misalnya dalam 5 orang ini bertambah 6, 7, 8, nggak masalah. Rules-nya tetap jalan. Tapi kalau dalam prakteknya nanti habis 5, terus salah satu jadi vakum, rules-nya nanti dicabut lagi. Nah, menurut gue ini susah. Susahnya karena kita sebagai kayak gue lah, gue nggak diri gue sendiri gitu. Gue belum full time ke request. Sudah tidak full time lagi ke request. Gue sekarang udah kerjaan lain. Jadi gue menempatkan 1 dari 5 orang itu aja gue merasa, wah, gue kayaknya udah tidak layak untuk menyatakan diri sebagai request gitu, requester, karena gue nggak produktif gitu. Tapi di sisi lain gue ngeliat, oh ternyata sebenarnya banyak yang bisa request. Ada berapa orang pada grup. Tapi yang kadang gue sebelnya tuh gini, mereka bisa, tapi kalau ditanya bilang enggak. Maksud gue tuh pengen ngedata. Lu sini deh, lu yang bisa request, sini ngumpul. Tapi gue nggak bisa. Ya gimana ngumpulin 5-nya, pada malu-malu. Nah, terus kan yang jadi masalah lagi tuh masalah harga tuh. Orang kan beranggapan request itu harusnya lebih murah ya. Iya. Nah, ternyata setelah gue pikir-pikir, memang ternyata request itu baru bisa hidupnya sekarang. Baru hidup maksudnya? Dalam artian gini, ketika harga ini udah segini, udah setinggi ini, harga request yang masuk itu baru bisa dapat gitu. Soalnya kalau kita lepas dulu, mungkin kayaknya si request bakal kemahalan. Soalnya gini, buat yang nggak paham, request itu tidak semurah yang dibayangkan. Kita anggaplah kita bisa bahan silikon itu ya sekitar 200.000 1 kilo. Resinnya bisa tergantung jenis, bisa 200 sampai 350 atau mungkin bisa lebih. Nah, itu jadi belum lagi kita menghitung biaya orangnya ya. Iya. Jadi kalau orang mau bilang, oh harus request harus murah banget, bisa, tapi orangnya nggak hidup. Kerja bakti ya? Bisa, kerja bakti. Maksud gue ya, mungkin, ini gue bicara jujur, gue nggak mau nyebut diri gue peduli keras, nggak. Gue peduli duitnya.
Ya emang nggak bisa Gue ngomongin dipungkirin juga sih. iya, karena jujur gue sebagai penjual ya kan. Eh daripada gue ngomong kita bisa harga murah, enggak. Kemungkinan request-nya bisa jalan nanti, tapi harganya tidak semurah yang orang harapkan. Hmm. Murah, lebih murah dari beli asli, tapi mungkin tidak semurah yang dibayangkan orang, bisa drop banget enggak gitu. Iya. Nah itu, dan itu juga mungkin jadi salah satu hambatan dalam regulasinya. Ketika orang mau netapin harga, request harus segini. Itu mentoknya Hmm. di ongkir. Ada orang-orang yang di luar Pulau Jawa itu ongkirnya gede-gilaan. Iya, betul. Nah itu jadi masalah. Terus, Iya. gue jadi kebingungan, Pep. Nggak apa-apa. Ngeblank Gue gue. isi lagi deh. Jadi gue ambil kesimpulan Tadi gini ya. tadi lancar kok, jadi ngeblank gue ya. Ya nggak apa-apa. Gantian deh kalau gitu. Tadi bisa dibilang, kalau bisa gue bilang, jadi para requester itu bisa kita anggap sebagai home industry. Ya. Bentar, yang komen ribut banget nih. Baca komen gue napa? Iya sebentar Pak ya, lagi serius ngobrol. Terus juga ada yang nanya nih. Rusuh lu. Gue gigit lu. Satu regional yang mau ngadain turni. Bentar ya, nanti kita kasih jawabannya. Habis kita ngobrol ini, nanti kita close. Habis gue makan. Ya, boleh. Sampai mana lanjut, tadi? Dalam artian gini loh. Sampai mana sih tadi? Gue lupa ya. Apa ya? Harga. Udah, pokoknya ulang deh lagi. Pokoknya kalau request itu kan lebih kayak ke UMKM ya, bisa gue bilang ya. Secara kan usaha pribadi ya kan. Home usaha industry. Pribadi. Home industry. Ya betul, lo ngomong itu tadi. Bilang itu kan. Bilang juga karena pribadi lah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bilang kita samain sama industri, ibarat kata kalau produksi kan ciki aja kan 1.000 itu udah ada untungnya gitu loh, karena produksinya banyak dan continue gitu kan. Sedangkan kalau request kan kita apa namanya ya, by order, bener nggak? Limited. Malah by order gitu kan. Jadi, terus makanya kalau biar enak sih ya, kalau gue simpulin gini, sama kayak yang tadi gue bilang, perbanyak aja dulu partnya di pasaran gitu kan. Regulasi menyusul lah, nggak apa-apa gitu kan. Regulasi menyusul gitu. Sama halnya kayak yang udah lu beli CG dulu deh, gampang lah Turnima aturannya gitu kan. Nanti kita buat bareng kayak gitu kan. Terus tadi lu bilang sempat ada katanya yang 6 orang gitu kan, 6 orang yang mesti request-nya continue, 5 orang yang request-nya continue terus gitu kan, full gitu kan. Sedangkan skala produksinya ini kan bukan industri gitu kan, tapi lebih kayak ke mungkin ya orangnya juga sibuk, orangnya juga apa ya namanya, jadi ya memenuhi 5 itu bakal kan. susah. Memenuhi 5 itu bakal susah. Iya, bakal susah banget gitu kan. Jadi gua rasa kalau emang masih ada satu orang yang bisa bikin, nggak apa-apa. Kalau dibilang monopoli juga ya emang karena kondisi pasarnya kayak gitu. Soalnya emang modalnya juga banyak kan, seperti yang lu bilang. Contohnya kayak gue lah. Ada trial dan error-nya gitu kan. Nggak sekali bikin langsung jadi gitu kan. Dari 10 percobaan itu mungkin cuma jadi 3 lah jelek-jeleknya, atau 4 lah agak untung gitu kan. Jadi nggak bisa selamanya kita pukul rata gitu kan. Siapa tahu dengan ada satu orang yang bikin continue gitu kan, yang lain terinspirasi. Kayak kemarin lu sempat jual mold, kalau nggak salah sempat jual mold kan? Sempat mau jual, tapi ternyata tidak laris di pasaran. Iya, jadi kayak sebenarnya itu juga salah satu sarana biar ibarat kata kalau emang lu tinggal ngerakit racikan resinnya deh kayak gimana biar enak gitu kan. Iya. Maksud gue juga gitu, gue mau memancing, memicu orang-orang buat belajar request dengan gue sediain moldnya gitu. Makanya gue jual mold, tapi ternyata ya tidak seperti yang gue harapkan lah. Ya, emang tadi itu orang
Mungkin sekarang mungkin lebih kayak di CG ini harusnya kayak lebih ke pengen menang sih. Kalau gue pengen menang gitu, kalau TG Ya, pengen menang kayak gitu sih. Jadi kalau kalau gue bilang, kita nyerepet pertanyaan tadi ya, kayak yang satu regional kalau bikin sebentar, kayak gak nyambung deh. Regional yang mau ngadain turni Furikas boleh, tapi pengennya Pat Bandai nggak takut ketemu Patrikas yang notabene katanya yang berusaha Pat Bandai. Nah, kira-kira regulasinya dibuat gimana? Nah, nah ini juga jadi polemik juga gitu kan. Ketika ada satu Pat, bisa dibilang request itu kan teksturnya lebih keras dari yang plastik atau enggak sih, Mat? jadi gini, resin itu banyak jenisnya. Hmm, Dari jadi jenis paling umum itu polyester. hmm. Polyester itu kayak fiberglass, lu ketemu tandon air, ketemu segala macam perosotan itu Perosotan pakai ya. resin. Itu pakai Hmm. resin polyester. Nah, sedangkan kalau gue pakai jenis resin epoxy. Menurut gue eh, ini sih jadi gimana ya pandangan gue ya. Kalau mau dibikin, bentar. Jadi resin itu punya ukuran, source number istilahnya. Jadi dari A sampai D, A itu lebih ke arah karet, D itu lebih keras. Dari D itu sendiri nanti ada kelasnya lagi. Hmm. Misal 35, 40, 65. Jadi semakin apa? Semakin gede angkanya itu semakin keras. Nah, menurut gua Oke. kalau kita mau bikin regulasi, kita harus nyamain si source-nya tadi, si ukuran. Oh, ide bagus. Jadi tingkat kekerasannya itu harus sama. Jadi saat Bener. pengrajin satu dengan pengrajin lain dia harus nyamain. Misalkan kita pakai mungkin 65, mungkin berapa gitu kan, 65 source gitu istilahnya kan, 65D. Ya, Istilahnya 65D. Berarti kalau kita mau dalam regulated, kita harus pegang satu. Semuanya harus mau 65D, jenis oh berarti apapun. kita standarisasi. Uh-uh. Nah, Tapi iya, ya itu bisa. tadi, kita yang bisa standarisasi paling jenis bahannya, apa tingkat kekerasannya. Tapi kalau harga susah, karena tadi lokasi segala macam. Terus kita mungkin kemungkinannya kalau mau request itu harus dibagi dua. Dalam artian gini, request itu kan bisa terjadi modifikasi ya. Misalkan kayak mana ya partku? Misalkan ini, Hmm, Bull gini kan. Ini kalau orang request, ini bisa dibikin padat. Dari oke. sononya langsung padat, full resin. Nah, jadi kalau apa? Kalau mau diregulasi, kemungkinan kita harus pegang, harus tidak ada modifikasi dalam artian apa sih istilahnya kalau itu reinforce ya. Ya, betul. Nah, berarti kita ngikutin ke standar pabrikannya, tidak di reinforce. Atau kalau mau di reinforce ada kelas lain lagi. Jadi dari eh, si senimannya, si casternya, si apa, si weaponnya udah di reinforce duluan. Jadi hasil cetaknya udah di reinforce gitu. Kayaknya Mat, kalau 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 konsepnya reinforce sama nggak reinforce, kalau gua rasa itu dibalikin lagi sama Oh, dibalikin itu sama jadi. usernya gitu tuh, Mat. Oh, Jadi kita kita ngomongin standarisasi bahannya dulu deh gitu. Kalau buat oh, model oke. sih kayaknya kayak kayak CG aja kan ada yang dicor full nggak boleh, Mm-mm. bener kan? Ya berarti kemungkinan kemudian kalau kalau gue sih sebagai ini mungkin standarisasinya yang harus di pertama itu tentang tingkat kekerasan, Hmm, source number tadi ya, berapa D gitu kan. Terus iya, kedua, kita tidak menambahkan bahan adiktif. Bahan adiktif itu contohnya fiberglass. Fiberglass ya. terus talkum, terus aerosil itu kan bikin lebih keras ya. Lebih Tapi keras dan lebih sebentar, berat. jadi polemik juga sih sebenarnya kalau misalnya tiba-tiba gini deh, Mas. Kita standarisasi bahan gitu kan. Dan Mm-mm. kata apaan sih berisik krek krek krek. Lu ngapain? Meow, meow.
Ibarat kata gini, lu standarisasi bahan dengan ibarat kata bahan itu cuma ada di kota A, taruhlah di Jakarta, gitu kan. Nah, yang di luar pulau atau di Jawa Timur itu kan otomatis cost-nya lebih mahal. Bener nggak? Nah, itu juga bakalan jadi kayak apa ya, ibarat kata mah kalau bikin kue udah bagi-bagi resep tapi harganya sama gitu kan. Yang otomatis kan yang dari luar ibarat kata yang jauh di Jakarta otomatis dia profitnya jadi turun dong. Bukan bagi-bagi resep harga sama. Lebih ke arah gue bikin, kalau yang planning gue ya, gue memang ada planning, gue jabarin semua yang gue tahu. Dalam artian gue pengen memicu orang-orang lain untuk di casting. Jadi untuk memenuhi 5 itu berarti gue harus nyari orang lain kan, harus dipicu. Jadi secara gampangnya gue seperti orang, gue bikin tutorial bikin kue, gue bikin resep, tapi ada terms dan condition, gue pakai bahan ini gitu. Oke. Tapi harganya ya balik ke lu. Cuman kan yang dari guanya standarisasi bahan gitu. Ini benar-benar ngeblank gue, Pep. Mohon maaf saudara-saudara. Soalnya saya tidak tahu. Ternyata gini loh. Canggung ya. Dari kita awalnya gue pikir emang masalah bahan sama resource itu simple gitu. Ternyata emang agak polemik juga ya. Yaudah, ini deh, coba jawab pertanyaan dulu deh. Soalnya kayaknya emang belum ketemu inti masalahnya apa gitu. Terusnya solusinya apa gitu. Coba jawab pertanyaan dulu deh sebentar ya, Mat ya. Tadi pas kita teleponan kayaknya lancar aja, Pep. Ngobrol, Pep. Kenapa jadi ngeblank gini kita ya? Mungkin bahasannya udah mulai serius ya. Iya, tiba-tiba ya. Kenapa gue jadi goblok ya? Emang goblok sih, tapi kenapa gue jadi goblok banget ya? Ngomong bingung. Gila. Kita sapa maaf ya saudara-saudara. Halo penonton. Sebentar. Kembali lagi ke podcast CJR. Pengennya cari jodoh Rahmat. Cowok semua yang nonton. Pengennya Pat Bandai nggak takut ketemu Pat Rekas yang notabene katanya merusak Pat Bandai. Nah, kira-kira Gusnya gimana? Oh, ini yang tadi ya, ketemu Pat. Ya, itu yang kayaknya udah mengatur beda tingkat deh. Kekerasannya. Iya, kayaknya buat ini, kalau buat sekarang, kayaknya pendapat gua itu bedain dulu deh, gitu kan. Bedain dulu antara yang request sama yang Bandai ataupun yang KW, gitu kan. Bedain dulu. Soalnya bagian itu gue setuju. Iya, bedain dulu. Soalnya kan emang masih belum, seperti kayak gue bilang tadi, nggak boleh, tapi maksain pengen diakuin gitu, pengen disamaratakan. Jangan dulu, masih belum. Gitu. Soalnya masih belum semua punya. Dari tingkat kekerasan juga kayak yang lu bilang kan tadi, ada yang keras banget, ada yang lentur banget gitu kan. Nah, jadi masih belum bisa dulu deh gitu kan. Ya, kepala gue pelontos. Terus kudu dirangkul, yang request-nya seperti dikembangin sama-sama. Nah, kata si Bisma, kudu dirangkul, yang pada bisa request sepertinya dikembangin sama-sama menurut gue. Nah, itu yang kemarin sempat bikin grup ya? Sempat bikin grup. Gue sempat juga nanya-nanya siapa yang gue tahu bisa request, tapi ya tidak bergerak sesuai harapan gue gitu. Ada beberapa orang yang gue tahu bisa request, tapi mereka ya, gue nggak bisa bang, gue nggak bisa. Jadi ngumpulin mereka susah. Gitu. Itu yang jadi masalah sekarang. Atau mungkin karena mereka merasa kayak gue tidak fokus ke sini, jadi gue tidak mau menyatakan diri ikut itu segala macam. Iya, benar sih. Terus
ya sebenarnya emang udah Tapi disiapin nanti wadah, cuma emang nggak berjalan. tapi nanti akan kita usahain buat ngerangkul dan mengembangkan. Ya betul. Mengembangkan berarti menambahkan orang-orangnya. Iya, menambahkan Ya karena kedepannya. planning pribadi gue pengen bikin mungkin semacam tutorial. Ya mungkin udah ada di YouTube gue atau gimana. Ya intinya ya menyebarkan gimana sih cara request. Biar tiap daerah itu kalau bisa ada senimannya. Jadi tiap daerah juga bisa support terus gitu. Oh di Jakarta ada, di mana ada, di itu ada. Ya, betul. Terus pokoknya kedepannya kita pengen yang terbaik lah buat Keras Gear inilah. Terus, gue baru kali ini ngomongin hobi terus banget deh. Iya, gue nyampe bingung ngomongnya. Iya betul. Dari Reja, kalau menurut gue rulesnya bebas antara berat max CG atau GC-nya biar lebih ramai. Kalau terlalu dibatasi yang 4 ori nggak nyusup, sama kelas FA diperbanyak kalau menurut gue sih. Gini deh, Mas Reja, mungkin itu dibalikin ke regional masing-masing. Sama kayak yang tadi juga, balikin ke regional masing-masing. Kalau misal kalian emang pengen ngadainnya ibarat kata turnamen fun lah gitu kan. Istilahnya turnamen fun ini kalau bisa gue bilang nggak ada pembatasan. Kalau kayak Jember ada bautnya ya. Ya, ada jinnya. Padi buka pot 10 2 biji ada. Iya kayak gitu. Pokoknya ya. Ada jinnya. Itu momen mengejutkan itu. Iya, kemarin pernah gue beli VBI juga kayak gitu dalamnya. Ya mungkin ini balikin kalau bisa gue bilang Mas Reja nih ya apa ya? Turnamen fun. Iya. Yeah. Terus ada yang komen lagi, wah tuh kata Ardan, lu tukang rekas andalan, mantap. Terus, siapa? Gue sudah tidak bisa diandalkan, Pak. Ada bahan-bahan yang di Jakarta apa bang? Oh iya, buat bahan sih sebenarnya kalau distribusinya, lu tahu nggak kalau di luar pulau gitu tuh? Iya kalau gue kemarin gue di Jambi, gue mengandalkan Tokopedia. Oh ya, berarti bisa kita bilang kalau bahan tuh nggak semuanya ready di luar pulau gitu, nggak semuanya ada. Nah itu yang jadi itunya. Jadi kesulitannya juga kayak gue beli resin dulu, di resin 1 kilo, ongkirnya seharga resin 1 kilo. Jadi harga 2 kali lipat, itu yang jadi, itu selama itu sih yang jadi masalah buat di luar pulau. Iya. Ini ada pertanyaan, mungkin misalnya standar 35 kekerasan ya, bahan kekerasan KND tadi 1-5. Nah, recaster kalau mau nyari bahan lain nggak boleh lebih keras dari bahan itu. Jadi kayak ditetapkan lebih keras atau lebih lentur gitu kan. Maksud gue begitu, kita tentuin standar kerasnya. Betul. Jadi cost-nya bisa bersaing. Nanti kalau misal masalah penjual jadi kayak Bandai atau kayak gitu jadinya bisa kan ya? Kayaknya bisa deh. Iya, yang ditentuin cuma standar kerasnya aja. Iya, supaya jangan ada yang keras banget, ada yang lembut banget gitu. Iya. Mungkin kayak modelnya kayak moldnya dia nggak bikin tapi beli gitu kan. Ya mungkin kayak gitulah. Mungkin ada beberapa orang-orang yang kata garamnya ditambahin, ini dikurangin kayak gitu. Terus cari yang bebas ongkir tempat bahannya ada. Bisma nih apa? Nah, cari yang bebas ongkir tempat bahannya ada. Iya, nggak tahu ya, gue yang jual. Gue bukan tokonya. Cari yang bebas ongkir. Ya itu mah tergantung promo. Tapi kan kita omongannya gini deh. Kita nggak selamanya masalahnya promo itu kan ada. Ini sebenarnya gratis ongkir segala macam itu cuma berlaku di kalian yang pulau-pulau Jawa. Hey, buat kami yang di luar Pulau Jawa itu,
Tidak relate. Masih tetap ini ya. Gratis ongkir sih ada, tapi lemah banget jadinya. Iya. Bentar. Lagi. Berarti kalau misalnya kita ambil kesimpulan gini deh. Bukan kita ya, gua pribadi. Request itu boleh ada, tapi statusnya diharapkan ada supaya bisa menjaga keberlangsungan. Iya, kebetulan juga ada beberapa regional juga emang yang mengiyakan gitu, maksudnya mengamini kayak yang ya udah nggak apa-apa deh request gitu kan, daripada lu nggak ada CG-nya kayak gitu kan. Jadi ada beberapa regional juga yang mengiyakan kayak kemarin yang nanti nih minggu depan turnamen Tangerang ya, itu kan dia mulai pakai request RW kalau nggak salah ya, RW atau apa gitu, itu udah mulai RT make. Boleh. Apa sih yang nggak buat lu apa coba? Boleh nggak boleh. Berbulu soalnya. Gue sih sebenarnya pengen ngobrol sama satu orang lagi nih, cuma gue masih belum nongol. Apa nanti Siapa? aja ya gue buka lagi ya? Ya siapa kayak tukang request, bukan cuma lu doang gitu kan? Oh, Fahrul. Boleh Fahrul, nanti deh coba gue obrolin mungkin kapan. Ya, soalnya kayaknya obrolan yang ini nggak sukses menurut gue. Iya. Ngaco, ngebleng. Tapi ada beberapa info emang yang emang perlu disampaikan gitu, yang selama ini emang nggak ada diomong-omongin, nggak ada gitu kan. Iya. Terus kemarin gue sempet ya kan ada postingan, gue posting di CGI itu soal di luar MVTD udah dari case-nya, apakah di lokal juga akan tetap dilarang. Nah, terus kemudian ada yang ngomong, gue nggak inget siapa, coba abang bikin turnamen dulu pakai request gitu. Intinya ya lu contohin dulu lah ke region. Ini jadi gibah ini kita ini. Boleh Pak? Inisial aja biar adem. Iya. Jadi kan saya kan di Bogor sekarang nih Pak. Iya. Dan kalian tahu lah ya, saya tuh dulu jadi adminnya jahat. Jadi banyak musuh Pak ya. Ya Bang. Jadi niat hati saya, wah saya ada di regional. Saya ingin menyebarkan request di sini sebagai percontohan. Nanti setelah mereka teracuni, saya akan jualan. Ketika saya ingin bergabung, saya baru sadar. Mereka banyak yang sakit hati terhadap saya. Ketika Anda ingin berteman, ternyata Anda telah memiliki musuh duluan. Iya. Karma. Dulu terlalu kaku. Ya, sekarang jadinya banyak musuh. Ya, cuman mau diapain lagi. Sebenarnya bukan lah, musuh itu urusan lu lah ya itu. Terus gimana terus soal requestnya gimana? Ya jadi intinya ya memang mungkin harus ada usaha untuk mendekati salah satu region dulu, salah satu atau beberapa region untuk mencoba request dalam event. Menurut gue itu sih lumayan masuk akal ya. Jadi kita istilahnya percontohan. Iya. Jadi percontohan gitu. Aduh, ada orang yang saya kenal. Ada orang yang saya kenal. Aku takut. Aku takut. Pep, tolong aku, Pep. Tolong. Nanti aku di WSS. Iya. Jadi mungkin benar sih omongannya. Kita harus membuat di satu regional dulu. Gimana sih kalau ada event dengan request? Dan menurut gue itu bagus. Mungkin ya harus diupayakan lah. Supaya nanti orang juga bisa melihat, oh ternyata kalau request begini.
toh memang kalau di event resminya banyak yang masih nge-banned, tapi kalau di istilahnya main-main biasa kayaknya sih udah banyak juga yang pakai. Iya, masih. Barusan nih gue lihat di pamfletnya Tangerang untuk tanggal 17 Oktober itu request part yang digunakan itu cover, RW, wheel sama sasis. Berarti kan secara nggak langsung gini loh. Sebenarnya setiap individu itu juga sebenarnya menginginkan part murah, intinya kan kayak gitu. Ya. Part jagoan yang murah. Iya, betul. Part jagoan yang murah. Dan mereka tidak ingin murah. Mereka yang jago. Gue pribadi pun sebenarnya pengen banget tuh punya sasis request MVTD resin kemarin ya, request yang clear ya. Gila, cakep banget tuh. Itu kan ibarat kata berarti sebenarnya udah punya tempat gitu tuh. Request tuh udah punya tempat, cuma karena emang barangnya yang masih terbatas dan juga ibarat kata tadi standarisasinya juga belum ada, jadi masih belum terrealisasi. Iya. Ibarat kata gue merasa goblok banget malam ini. Nggak apa-apa, lu belum makan kali. Ibarat kata gini deh, standarisasi bahan tuh kayaknya gua rasa perlu gitu, soalnya ya itu yang harus pertama kali di ini. Iya, kayak lu mungkin bikinan lu cakep tapi gampang pecah gitu kan, bikinan yang satunya jago lagi gede tapi lembek. ya semacam itulah gitu kan. Ibarat kata emang beda-beda bahan kan akhirnya. Sempat ada yang kemarin postingan PW-nya siapa ya, Fahrul apa si Aang tuh, yang ibarat kata kakaknya dipalu tapi nggak pecah gitu loh. Nah itu gitu kan, berarti kan itu tingkat kekerasannya itu kan tinggi banget gitu loh. Dan diadu sama plastik pun kayak plastiknya pasti kalah. ya. Dan itu ya buat standarisasi itu kayaknya nggak bisa lu doang yang mesti gerak, harus semuanya. Iya, makanya harus dirangkul, Randa. Iya, Randa itu ya semuanya harus emang bareng-bareng gitu. Kalau nggak trial error-nya bagi dua deh. Bagi-bagi, lu nyoba tipe ini, lu nyoba tipe itu gitu. Kayak gitu. Ya, emang sih sampai akhirnya jadi kayak gue yang capek-capek kok nanti bahannya malah gue sebar gitu aja gitu, kasihan dong modal gue yang udah nah itu juga jadi polemik juga. Di satu sisi bahan itu kan jadi kayak apa ya, rahasia dapur ya. Betul. Nah rahasia dapur itu ya memang umumnya banyak yang ya kalau mereka tidak mau membuka sih ya kita harap maklum. Iya emang iya sih, cuman makanya kalau nggak gini karena kalau ya gimana? Cuma kalau apa? Lupa lagi gue. Iya. Asli gue bodoh banget malam ini gue. Sorry kalau gue agak mendominasi ya kalau ngobrolnya malam ini. Enggak. Gini deh. Bukan masalah dominasi. Gue merasa blank banget malam ini sih. Kalau nggak gini, bikin satu grup, ibarat kata gini, bikin satu grup. Dari satu grup itu emang benar-benar kalian kerjasama buat satu produk yang produknya itu distandarisasi gitu loh. Kalau kalian kurang dana mungkin ya kita PT-PT nggak apa-apa deh, tiap regional gitu. Kalau misalnya emang kalian pengen gitu ya, kedepannya ini mah kedepannya ya, ya PT-PT berapa kayak gitu buat ngebantuin riset ya gitu kan. Jadi standarisasi bahannya biar ketemu gitu tuh. Emang dari satu grup itu. Dan kalau misalnya emang ada satu lagi, kan namanya juga masing-masing produk kerjasama sama produk pribadi. Gitu kan. Maksud gue kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen bikin produk pribadi, ya itu ya pribadi lah gitu kan. Kita nggak ada sangkut pautnya atau kayak gimana nya. Kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana? Kayak masih masuk nggak? Bisa juga sih. Cuma kalau gue sih lebih sekarang tuh gimana ya? Cuman ini baru pikiran gue aja ya. Kan request itu butuh master part. Iya.
zaman sekarang tuh nyari Master 4 tuh susah banget, Pak. Iya sih. Nyarinya apalagi kayak gue nyarinya itu Bandai. Gue nggak mau kompromi untuk Master, gue harus nyari Bandai. Dan gue berusaha nyari yang semulus mungkin. Kalau bisa MIB. Tapi di sisi lain, karena itu udah susah, gue jadi terpaksa ngebeli barang-barang dengan harga gila. Nah, maksud gue kebayang gitu ada konsep apa ya, koperasi. Jadi kalau misalkan si recasternya udah ada nih ya. Jadi ini kan kalau mereka susah nyari master, ada sistem koperasi. Nih lu nyari apa misalkan gue butuh master baku. Nanti master baku gue kirim ke dia. Tapi dengan catatan ya baku itu nggak boleh diapa-apain selain di request. Jangan sampai di battle, jangan sampai di apa segala macam kan. Nah itu harus muter terus. Nanti dari ini dioper lagi ke sini, ke sini, ke sini. Cuma kan itu jadi high risk ya. Iya, high risk banget. Kita nggak tahu siapa yang berbaik hati menjualnya di tengah jalan kan. Atau dipakai battle gitu. Cuman ya gue sih ngarepnya sekarang mungkin itu masih udah terlalu jauh. Gue sih ngarepnya sekarang kita nyari cara buat mengembangkan request ini, memperbanyak orang-orang yang melakukannya dengan sharing tutorial, dengan sharing segala macam ke depannya. Nah itu aja dulu. Nanti ketika udah banyak pelakunya, otomatis produknya jadi banyak kan. Nah, produknya jadi banyak, ya secara nggak langsung flow-nya jalan, ya gitulah. Iya. Ketika flow jalan, barang ada di pasaran, ya harga bisa nggak terlalu gila-gilaan. Iya. Karena emang pasarnya udah beralih, ya. Oke deh. Kayaknya udah kesimpulannya. Jadi kalau misalnya gue simpulin, gue tambahin kesimpulan lu barusan. Intinya Patrikes nggak perlu kita gembor-gemborin harus legal, ya. Itu dibalikin lagi ke regionalnya masing-masing. Ya. Soalnya juga mungkin yang kalau kita ribut-ribut di online juga belum tentu yang ribut di online itu juga fighter lah, ibarat kata yang main lah, ibarat kata itu. Jadi balikin ke regional masing-masing, mau pakai atau enggak, gitu kan, mau ngadain turninya atau kayak enggak, konsepnya kita balikin ke masing-masing regional lagi. Ya udah. Gitu kan, ya kan? Dalam artian kita nggak usah ribut-ribut kayak tadi loh, kayak yang apa ya, sampai rame-rame gitu kan, harus requestnya harus legal, harus ini, harus itu gitu ya. Nggak usah deh gitu kan. Balikin ke regional masing-masing aja dulu gitu kan. Kalau regionalnya Ya, itu masuk akal sih. Iya. Biarin dapur masing-masing gitu ya. Iya. Per wilayah aja deh gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Ya kalau misalnya syukur-syukur, siapa tahu nanti dengan banyaknya barang request kayak lu tadi, mungkin satu regional bisa jadi bahan percontohan kayak yang lu bilang. Ya, semoga sih bisa begitu. Sekarang aja kan bahannya juga terbatas kan, yang bikin terbatas lah. Ya, bahannya sih umum. Si Randa kayaknya gue lihat terakhir udah nggak terlalu banyak posting lagi, mungkin sibuk kerja kali ya. Iya. Aang nggak tahu deh masih bikin apa enggak. Aang lagi sibuk bikin arena tuh kayak. Dia kalau bikin arena ngeri-ngeri pakai beton. Iya. Kemarin aja bikin apa tuh, yang triplek ya, ukuran ori. Ya, ini kayaknya si proses komen cuman ketutupan sama jepitan gue kayak kelihatan tulisan. Apa sih? Target regional pertama untuk penanggalan rekas di mana, Pak? Target regional. Ini nyindir lu deh kayaknya, Mas Es.
target regen pertama untuk pendanaan request di mana Pak? Di Bogor. Ya kan nyindir lu. Ya, gue sih nanti kalau ada kesempatan sih pengen main-main lah ke tempat anak-anak Bogor. Cuman kemarin ngomong sama Ilman, yang tempat nongkrongnya habis lahiran, jadi belum bisa. Ya, gue bilang ya udahlah. Ya, Iya, ngumpul-ngumpul aja dulu. iya benar. Baru Oke. saya racuni mereka. Ketika mereka Kayaknya teracuni, akan kurebut dompet-dompet itu. ya emang nggak jauh dari profit juga sih emang namanya juga Kita usaha kita nggak kan. bisa kita nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelak ya, itu memang nggak jauh dari duit lah, tetap duit lah. Iya betul. Cuman gimana gimananya biar jadi gampang. Iya. Tapi emang poin baru obrolan kita nih baru ketemu kemarin tadi standarisasi bahan. Itu emang perlu banget. Gua rasa. Standarisasi bahan ya. Terus Hmm. kalau yang itu ya mungkin gimana caranya kita menentukan satu angka yang sama. Apakah itu berapa, jadi dari ujung ke ujung kerasnya segitu. Jangan Iya. sampai yang di ujung keras banget, yang di sana lembek gitu kan. Nah itu Iya. jadi kadang-kadang orang ngeluh, wah request ini keras banget. Iya. Emang sih Dengan kesannya jadi keren. Kesannya jadi keren gitu kalau keras banget. Cuman kan jadi di sisi lainnya orangnya jadi takut juga kan. Wah gila, ditabrakin ke tembok kagak pecah. Ini FW gue yang pecah. iya. Terus apa namanya? Kalau ada standarisasi juga orang yang mau coba-coba juga kayaknya lebih berani deh. Iya, Iya, bener kan? betul sekali Papa Pepi. Nah, ya, baik. Bapak Rahmat. Kayaknya si Bisma rame banget deh. Kayaknya Mana sih? Gopap Well, nenen juga lo ntar lo. gini deh, kayaknya udah cukup kalimatnya gue ngobrol sama lu kayaknya. Ya, ya cukup. Ya, cukup, Apa mau cukup. ada yang tambahin lagi, Mat? Kayaknya nggak dulu deh, soalnya gue jujur gue malam ini blank banget, Pep. Gue nggak nyangka Oh gue iya, bisa seblank ini. iya udah nggak Jadi apa-apa. saya mohon maaf ya pemirsa, Pepi, Mungkin kalau saya tidak nextnya, seperti yang diharapkan. hmm, next kita bakal bahas lebih rame ya. Gue sih pengennya kita bikin forum online juga nggak apa-apa lah ngebahas polemik-polemik yang ada di dunia percegean. Iya tuh kemarin gue di grup lain ya, ada Ya, bikin kayak grup chat, grup video call grup, itu orangnya bisa banyak. Tapi ya ininya harus lewat PC dulu kalau nggak salah. ya pakai Zoom. Si bukan Zoom, lewat Facebook, lewat chat. Oh iya, Iya. Nanti dikasih link ya, yang mau join gitu. Gue eh ngobrol aja coba rame-rame. Nanti coba gue tanya cari deh. temen, Halo, Mat? woi, Wah, ya cinta, potong-potong ya. hah? Ya, iya, potong-potong. Apa sayang? Ya, ya, enggak, baru ada connect. Oh, BTB enggak sih. koper kata buat buat apa sih ini? Bukan Discord, Tahu. chat chat Discord Facebook, mah, Messenger. iya, suara doang ya. Apa nih? Rifan, oh ya ngomong-ngomong, kadang suka mikir Lu apa mau ya Tony cover Crosscode kakak sama ini buat ganci, kadang-kadang. gue bikinin. Awas nggak bikin lu bikin ganci. Ayo loh, gue high Enggak dash aja sih. gue bikin ganci asal lu tahu. Sebentar, Aduh. si Rifan nanya apa ya emang kadang-kadang gue mikir apa ya Tony Crosscode sama ini kadang ada aja yang CG yang pakai VW Request ikut lolos karena emang mirip banget sama merek KW dan orinya. Kayaknya kalau buat dibandingin ori sama KW kayak terlalu masih bisa dibedain kayak Mat ya. Gampang sih kalau ori sama Rikes. Ori apa? Ori sama Rikes apa ori sama KW? Ori sama Request. Satu ya. Ini gue nggak Oh, tahu kalau skill bentar. orang beda.
VW request ikut lolos karena emang mirip banget sama merek KW dan orinya. Ya pokoknya intinya yang request tuh mirip sama yang pabrikan. Kalau dari segi bentuk, emang bisa mirip banget presisi. Tapi kalau dari segi warna, kalau gue jujur ya, gue nyari warna kayak gini nggak bisa. Oh ya. Ya udah, Itu yang jadi emang masih bisa dibedain ya. Masih bisa dibedain sih. Terus sebenarnya ya tergantung mata sih. Bisa sih dilihat sekilas. Iya. Oke, Pak Rifan, aman ya. Jadi emang tergantung, kayaknya juga emang belum pernah deh kalau emang ketahuan sampai ada request masuk, pasti bakal drama dia rame. Dia ngomongin. Pasti. Oke, kayaknya gitu dulu deh, Mat. Ada yang lu tambahin lagi nggak? Nggak dulu kayaknya. Ya udah. Oke deh. Kayaknya sampai sini aja deh obrolan kita malam ini soal request. Mungkin biar enak, nanti gue adain beberapa sesi atau beberapa video live lagi biar kalian juga emang enak gitu kan buat membahasnya. Ya, kalian akan live bersama Wolverine. Boleh. Nanti sambil cari juga. Oh iya, BTW ini video bakal gue upload di YouTube. Kayaknya emang bahasanya agak lumayan juga deh. Misalnya kita sama-sama pengen yang terbaik lah buat hobi ini. Sin Craft Gear. Yap. Udah. Kayak segitu aja. Mat, ya. Lu mau ditutup bagaimana? Apa ya? Jangan promosi. Demikianlah podcast kami bersama CJR, Cari Jodoh Rahmat. Saksikan minggu depan kalau ada. Sampai jumpa. Ya. Ngaco. Okay. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Ya mungkin nanti next kita bikin lagi ya. Oke. Terima kasih Mat buat waktunya. Sama-sama, mohon maaf kalau ada salah ya. Iya, maaf juga kalau emang ada omongan yang kurang berkenan. Oh ya, kalau mau komplain silakan inbox aja di Facebook. Inbox Pepi. Ya, ini orangnya. Boleh ke gua, biar enak lah. Jangan sampai ngomong di belakang ya, itu nggak baik. Masih mending langsung. Tahu-tahu nongol di grup hujat. Iya. Ya udah Mat. Masih ada nggak sih itu grup itu? Masih ada nggak sih itu grup? Masih rame. Bagus. Gibah adalah jalan ninjaku. Iya. Ya udah Mat ya, segitu aja. Makasih buat yang nonton juga teman-teman. Pengen minta komennya responnya juga nanti kalau misalkan kalian mau respon di komen boleh, di inbox juga boleh. Telepon gue langsung juga boleh. Atau Rahmat juga ditelepon kalau kalian kesepian, Rifan tuh kesepian dia. Kebetulan saya memang kesepian. Oh iya, boleh dah kalian sama jomblo bisa adu pedang. Oke, Mat, segitu aja. Dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.